semuanya. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 18 bulan Maret 2020. Hari ini Ustadz akan membahas tentang pelajaran tema 7, tematik pembelajaran 4. Kalian buka bukunya pembelajaran 4 ya. Di situ kita akan membahas ada 3 mata pelajaran atau mata pelajaran yang kita bahas kali ini adalah bahasa Indonesia, PJOK, SBDP. Nah, sekarang Ustadz akan membahas bahasa Indonesia dulu, yaitu menemukan kata benda hidup dan tidak hidup. Perhatikan bukunya sekarang. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar pertumbuhan manusia, yang kedua pertumbuhan hewan, yang ketiga ada pertumbuhan tumbuhan. Nah, di situ manusia, binatang dan tumbuhan merupakan benda hidup. Benda hidup mengalami pertumbuhan. Ingat ya, benda hidup mengalami pertumbuhan. Perhatikan gambar pertumbuhan manusia, hewan dan tumbuhan berikut. Dari perhatiin ya, benda hidup dapat tumbuh besar. Perhatiin gambarnya, benar kan? Benda hidup juga dapat tumbuh tinggi. Benda hidup juga dapat bertambah berat. Dan sebaliknya, benda tidak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Sebaliknya dari benda hidup, benda tidak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh, tiang bendera. Kalian pernah kan memperhatikan tiang bendera? Tiang bendera tidak dapat bertambah tinggi. Tiang bendera ukurannya akan tetap sama. Benda-benda di sekitar kita berbeda ukurannya. Ada benda besar dan ada benda kecil. Ada benda berat dan ada benda ringan. Ada juga benda panjang dan ada juga benda pendek. Kalian di sini diminta untuk bisa membedakan apa itu benda hidup dan apa itu benda tidak hidup. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Lanjut ke pelajaran PJOK di paling bawah. Kalian perhatikan gerak langkah kaki anak-anak yang ada di gambar paling bawah. Gambar A dan gambar B. Nih, gambar paling bawah ini adalah gambar anak. Nih, gambar A dan gambar B. Perhatikan gambar A. Gambar A itu anak-anak sedang melangkah panjang. Benar ya, langkahnya dia panjang. Sedangkan gambar B, anak-anak melangkah pendek. Nah, melangkah merupakan gerak dasar berjalan dan berlari. Dalam berjalan, kaki melangkah bergantian. Nanti kalian praktekkan bagaimana cara berjalan dan bagaimana cara melangkahkan kaki yang benar. Gerak B itu adalah gerak pendek. Kaki kiri melangkah ke depan, maka tangan kanan diayunkan ke depan. Maka kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan kiri diayunkan ke depan. Langkah saat berjalan bisa pendek atau panjang. Tadi Ustaz sudah contohin ya, cara berjalan yang benar dan cara bagaimana cara melangkahkan kaki ke depan. Apa yang tangannya ke depan, apa yang tangannya ke belakang, itu kalian praktekkan sendiri nanti lagi di rumah. Dan sekarang kita mencontohkan gerak berjalan. Gerak berlari. Gerak berlari adalah gerakan mengayunkan kaki. Kaki diayunkan dengan cepat saat berlari. Siku ditekuk, tangan mengepal, badan condong ke depan, pandangan lurus ke depan. Ini contoh gerak berlari. Itu contoh gerak berlari ya. Nanti kalian praktekkan di rumah sendiri. Oke? Berjalan. Nah, sekarang ini contoh gerak berjalan. Jadi kalau tangan kanan ke depan berarti kaki kiri ke depan. Seperti itu. Susah banget. Oke. Jadi kita lanjut ke pelajaran SBDP yang paling bawah. Kalian perhatikan di situ ada lagu Topi Saya Bunda. Seperti pelajaran sebelumnya, kita juga pernah membahas tentang lagu Topi Saya Bunda. Di situ lagu Topi Saya Bunda diciptakan oleh Pak Kasur. Ingat ya, Topi Saya Bunda diciptakan oleh Pak Kasur. Lagunya dinyanyikan dengan nada sedang. Nah, perhatikan lagunya. Tanda titik dinyanyikan pendek selama 1 ketukan. Perhatikan di syair yang ada di Topi Saya Bunda itu ada tanda titik di bawah tanda topi. Itu kan ada tanda titik. Itu berarti dia dinyanyikan 2 ketukan. Terus kita lanjut ke tanda underscore. Jadi tanda kurang sedikit, tanda kurang pendek
Suku kata pada syair lagu dinyanyikan panjang selama 2 ketukan. Berarti titik itu tandanya 1 ketukan, kurang itu tandanya berarti 2 ketukan. Nah, tanda yang terakhir ini adalah kurang yang tetap panjang. Jadi dia garisnya panjang paling bawah. Perhatikan di situ ada di bundar, bundar. Berarti di situ dia dinyanyikan dengan selama 4 ketukan. Nah, di sini kita SPDP pembahasannya mengenai ketukan, tanda ketukan, dan siapa pencipta lagu Topi Saya Bundar. Lagunya dinyanyikan dengan nada sedang. Kalian pahami itu, nanti kalian baca dan tunggu nanti latihan yang Ustaz akan berikan saat lagi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.